Berikutnya ada gerakan Tugu Rakyat. Tugu Rakyat adalah singkatan 7 gugatan rakyat, berisi nasionalisasi aset bangsa, pendidikan dan kesehatan berkualitas, penuntasan BLBI, kedaulatan pangan, ekonomi dan energi, sembako murah, reformasi birokrasi, dan penyelamatan lingkungan. 7 gugatan ini dibacakan saat mereka menggelar aksi di bundaran UGM, yang diikuti sekitar 60 orang aktivisnya. Aksi dimulai pukul 9 dan berakhir pukul 11. Untuk masalah pendidikan, pemerintah diminta mengalokasikan dana 20% APBN di luar gaji guru dan juga dituntut mencabut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Para mahasiswa ini juga menyatakan mereka tetap menolak sistem ujian nasional. Sedangkan di bidang korupsi, mereka meminta pemerintah SBY Budiono segera mengembalikan eksistensi pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi, mempertahankan eksistensi kewenangan KPK sebagai inovasi pasca reformasi, dan hentikan segala proses pengadilan KPK. Pada aksi ini, koordinator aksi dari Sekretariat BEM, Keluarga Mahasiswa atau KM UGM Yogyakarta, Aji Prakoso, menegaskan bahwa mahasiswa tetap akan menjadi oposan permanen, akan terus bergerak demi terwujudnya pemerintahan yang memihak rakyat. Selanjutnya ada reformasi di korupsi. Ratusan mahasiswa bergerak menuju gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 20 September 2019. Mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan atas pengesahan revisi UU KPK dan rencana pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Masa aksi demonstrasi berasal dari sejumlah perguruan tinggi seperti UI, ITB, Universitas Pramadina, Trisakti, UPNF, Universitas Indraprasta PGRI, serta berbagai perguruan tinggi lainnya. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR. Mosi ini disampaikan lantaran parlemen tidak menggubris kritik masyarakat soal revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya disahkan DPR. Mereka merasa reformasi telah dikorupsi. Semua masukan dari publik itu tak digubris oleh DPR. Selain itu, anggota DPR sempat meremehkan suara mahasiswa. Mereka menolak untuk menemui massa mahasiswa yang menggelar aksi damai pada Kamis 19 September 2019. Tak heran jika emosi mahasiswa akhirnya terbakar. Mereka rela menunda kuliahnya, berjalan jauh di tengah terik matahari, menghabiskan suara untuk berorasi demi melawan kesewenang-wenangan pemerintah dan DPR dalam menyusun legislasi. Tak peduli pula dengan resiko unjuk rasa yang berujung ricuh yang membuat keselamatan mereka terancam. Peristiwa ini mengakibatkan 5 warga sipil tewas, diantaranya 2 mahasiswa asal Universitas Halu Oleo, 2 orang pelajar, dan 1 orang pemuda berasal dari Tanah Abang. Selanjutnya ada Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu yang pertama penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, selanjutnya ada dampak bagi buruh. Yang pertama, kontrak tanpa batas. Pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT untuk pekerja kontrak atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan jangka waktu dan batas waktu, perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, hari libur dipangkas pada pasal 79.
Hak pekerja mendapat hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2B mengatur pekerjaan wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Yang ketiga, aturan soal pengupahan diganti. Pasal 88, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pada pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Yang keempat ada sanksi tidak bayar upah dihapus. Pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, hak memohon PHK dihapus pada pasal 169. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pada pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pada pasal 169 ayat 3 menyebut jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pada pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, berikut ada sumber yang kami dapat untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.